Shalom semuanya, bertemu bersama saya Kak Sandy dan Saya Kak Ike dalam acara Sil Kedung Mundu 2020. Yeay! Kak Ike, Sil Kedung Mundu 2020 di tahun ini kita laksanakan agak sedikit berbeda ya. Iya bener sekali, biasanya kita di luar rumah, tapi sekarang kita silnya ada di rumah. Betul sekali, karena apa? Karena banyak virus-virus jahat di luar sana. Jadi adik-adik yang ada di rumah, selain menonton sil di rumah, adik-adik tetap harus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan juga minum vitamin secara teratur. Biar apa? Biar terbebas dari virus corona. Betul sekali. Namun sebelumnya Kak Sandy, kita mau berdoa dulu nih. Betul sekali, kita mau minta pimpinan kepada Tuhan ya di dalam doa pembukaan. Agar apa? Agar sil berjalan dengan lancar. Dan saat ini doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Ike. Dipersilakan Kak Ike. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, tirukan doa Kak Ike ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk mengikuti acara sil. Berkati acara ini agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ike. Dan saat ini Kak Ike, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anang Sukamto selaku Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu. Dipersilakan. Shalom. Selamat bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kesempatan ini kita bersama-sama mengikuti sil Sekolah Injil Liburan Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu dengan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu Aku Pendoa yang Hebat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan di rumah masing-masing bersama dengan anak-anak, terima kasih. Saya berharap kita semua bersama-sama bisa bekerja sama untuk mensukseskan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi pendoa yang hebat buat pekerjaan Tuhan, buat kehidupan masing-masing dan masa depan anak-anak. Kami berdoa juga supaya keluarga kita juga menjadi keluarga pendoa yang hebat di hadapan Allah. Artinya bukan hebat suaranya yang keras, tetapi memiliki hati yang berdoa, memiliki kerinduan yang dekat dengan Tuhan. Itulah suatu harapan di dalam sil ini, supaya Bapak Ibu orang tua dimanapun berada di rumah maupun di tempat lain yang sedang bersama-sama ikut program kegiatan Sekolah Injil Liburan Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu Semarang, akan sungguh-sungguh kita bersama-sama memberkati anak-anak kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi generasi bagi kerajaan Allah, bagi Bapak Ibu semua. Senang enggak kalau Bapak Ibu semua anak-anak menjadi anak-anak pendoa yang hebat, anak-anak yang mendukung Bapak Ibu dalam bekerja, anak-anak yang berdoa bagi kerukunan, keharmonisan, kesejahteraan bagi orang tua, bahkan banyak hal yang bisa anak-anak lakukan di dalam doa. Anak-anak, apakah kalian senang mau menjadi pendoa yang hebat? Ya, saya berdoa, kita berharap melalui sil ini kita punya spirit, punya semangat yang sama, yaitu menjadi pendoa yang hebat sebagaimana tema gereja kita ya, gereja yang berdoa. Bersama-sama diambil dalam berapa? Ayat apa? Pasal berapa? Dan ayat berapa? Ayo coba, masih ingat? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Betul ya? Ya, Pak Anang udah hafal ya. Tuhan memberkati kita selamat ikuti sil dari awal hingga sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak Pendeta Anang untuk sambutan yang sudah diberikan. Dan saat ini kita mau bacakan sama-sama untuk tema sil 2020. Apa ya Kak Ike untuk temanya? Aku pendoa yang hebat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Yeay. Selain tema ya Kak Ike, kita juga ada yel-yel. Kita harus semangat untuk memberikan yel-yel. Saya ajak untuk adik-adik yang ada di rumah untuk semuanya berdiri. Kita mau yel-yel sil 2020. Gimana ya Kak Ike untuk
Yel-yelnya. SEAL 2020, pendoa yang hebat. Aku, kamu, kita semua. Yes, yes, yes. Jadi kita mau yel-yel sekali lagi ya buat adik-adik yang di rumah. Jadi harus semangat ya untuk yel-yelnya. SEAL 2020. Pendoa yang hebat. Aku, kamu, kita semua. Yes, yes, yes. Oke. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian bersama-sama. Yesus pokok. Ini dia. Dari tadi kita sudah berdoa nih, kita sudah mendengarkan sambutan, kita juga sudah baca tema, yel-yel, bahkan kita sudah nyanyi dengan penuh semangat. Dan saat ini kita mau membacakan janji kitab suci. Dan janji kitab suci Kak Ike akan dipimpin oleh Caleb dan Aldo. Dipersilakan. Teman-teman, mari kita mengucapkan janji kitab suci. Siap. Janji kitab suci. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Dan firman-Nya akan saya simpan dalam hati saya, supaya janganlah saya berbuat dosa terhadap Tuhan. Terima kasih untuk Caleb dan Aldo yang sudah memimpin dalam janji kitab suci. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Ikaningsi Handayani. Dipersilakan. Hai anak-anak. Wah, bagaimana kabarnya? Bu Ika hari ini menyapa anak-anak di rumah yang bersama-sama melakukan SEAL. Ya, SEAL hari yang pertama. Sedang apa ya anak-anak tadi ya? Masih ada yang ngantuk? Kalau tadi kakak-kakak sudah memulai dengan pembukaan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Tapi coba lihat dulu, kanan kirimu coba lihat dulu. Ada siapa di sana? Mama, papa, atau kakak dan adik? Yuk, bilang sama mereka. Ceritanya sudah mau mulai, ya. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan cerita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai sil kami dengan mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sil hari ini kita beri tema, aku pendoa yang hebat. Nah, siapa yang mau jadi pendoa yang hebat? Wah, luar biasa. Semuanya ingin menjadi pendoa yang hebat. Nah, ada satu tokoh yang menjadi pendoa yang hebat. Siapa ya? Tokoh itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang hari ini kita akan pelajari bersama di dalam cerita Alkitab. Judul cerita Alkitab kita hari ini, aku berdoa seperti Yesus. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Suatu hari, Tuhan Yesus setelah melakukan banyak mukjizat, wah, ternyata banyak orang yang melihat Tuhan Yesus dan heran serta takjub. Wah, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Wah, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus. Nah, kemudian karena banyak orang yang mengikut Yesus, akhirnya Yesus melihat dan Tuhan Yesus ingin mengajar mereka semuanya. Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan dia mengajar mereka semuanya. Satu hal yang diajar salah satunya adalah bagaimana berdoa. Ternyata berdoa itu mudah. Berdoa itu tidak susah. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, ketika kita berdoa di tempat yang sunyi. Masuklah di kamar, tutuplah pintu dan berdoalah di situ. Jangan berdoa di tempat-tempat umum yang supaya kelihatan orang, karena nanti kita bisa jadi orang yang sombong supaya orang bisa melihat kita berdoa. Jadi, berdoalah di tempat yang sunyi, di dalam kamar, tutup pintu dan berdoa. Lalu yang kedua, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak dengan banyak kata-kata. Wah, ini Bu Ika punya gambar nih. Ya, ada anak yang suka banyak berkata-kata. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan, mari kita berdoa tidak bertele-tele, bukan karena banyaknya kata-kata lalu doa kita dijawab Tuhan seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Karena meskipun kita tidak bisa berdoa, hanya berdoa singkat, tetapi Tuhan mendengar doa kita. Jadi tidak perlu khawatir untuk anak-anak yang tidak bisa berdoa. Kalau disuruh berdoa, aku nggak bisa karena aku belum bisa bicara banyak. Aku nggak bisa berdoa. Jangan khawatir, karena Tuhan mendengar kita berdoa meskipun doa kita singkat. Asal kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita berdoa. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa Bapa kami. Nah, coba buka bersama-sama di dalam Matius pasal 6. Di situ kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, bagaimana doa Bapa kami. Bagaimana? Sudah membaca bersama-sama dengan Papa Mama doa Bapa kami? Yuk kita lihat bersama-sama bagaimana isi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, bagaimana anak-anak muda? Coba kita ingat-ingat lagi pelajaran kita hari ini. Berdoa seperti Yesus. Apa ya? Kita belajar apa ya hari ini? Satu, yang pertama kita belajar kalau berdoa, masuklah di tempat yang sunyi. Tutuplah pintu dan berdoalah di sana. Yang kedua, kalau berdoa bukan dengan kata-kata yang bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi meskipun kamu berdoa singkat, tetapi Tuhan pasti mendengar doamu. Dan yang ketiga, kita berdoa tentang Bapa kami. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa? Yang pertama, kalau berdoa, oh ya, ingat ya, berdoa itu anak-anak harus ditujukan kepada Tuhan loh. Nggak boleh salah sambung. Nah, siapa yang di sini punya HP, punya laptop atau telepon, nah kemudian ada pernah mengirim surat, ya mengirim surat. Nah di situ kalau kita mau telepon, kita mau menghubungi seseorang baik dengan email maupun dengan surat, pasti ada alamatnya. Nah alamatnya tidak boleh salah, nanti kalau salah bisa salah sambung. Sama juga dengan Tuhan, ketika kita berdoa, berdoanya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita tidak salah sambung, tidak boleh berdoa kepada yang lain. Tolong aku mau berdoa kepada kakek nenek dan leluhurku supaya aku diberkati, tidak. Tetapi berdoanya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berdoa kepada Bapa di surga. Kemudian kita juga diajar berdoa untuk minta ampun karena dosa-dosa kita, kesalahan kita, lalu mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta apa yang menjadi permohonan kita. Nah, itu pelajaran kita tentang bagaimana berdoa seperti Yesus. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini apa ya? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Yuk, ini ada tulisan di sini. Bu Ika akan membacakan untuk anak-anak dan nanti anak-anak bersama-sama di rumah akan menghafal ayat hafalan dengan kakak adik dan mama papa. Setelah itu, Yesus pergi berdoa ke tempat yang sunyi. Lukas pasal 5 ayat 16b. Ya, yuk kita menghafal bersama-sama. Setelah itu, Yesus pergi berdoa ke tempat yang sunyi. Lukas pasal 5 ayat 16. Ya, kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Setelah itu, Yesus pergi berdoa ke tempat yang sunyi. Lukas pasal 5 ayat 16 bis. Oh, bis apa ya bis ya? Bis itu bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimana kita belajar menghafal ayat hafalan ini? Nah, setelah ini Bu Ika berharap anak-anak dan papa mama semuanya berdoa. Mulailah belajar berdoa bersama dengan keluarga. Siapkan waktu untuk bersama-sama berdoa dengan keluarga. Ya, kita akan akhiri cerita Alkitab kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar bagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bersyukur Tuhan karena kami boleh mengerti bahwa berdoa itu mudah dan kami akan belajar melakukannya untuk terus berdoa bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat melanjutkan sil bersama dengan kakak-kakak dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Ika Ningsih Handayani untuk sudah membawakan cerita Alkitab. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan lagi biar kita semakin semangat.
Pujiannya adalah Mengapa Aku Harus Berdoa. Oke, setelah kita menyanyikan pujian Mengapa Aku Harus Berdoa, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita teladan yang akan disampaikan oleh Kak Bara. Dipersilakan. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, hari ini aku akan berbagi cerita seseorang tokoh yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu aku mau tanya, teman-teman pernah nggak sih lihat pasta gigi yang warnanya merah di supermarket dan namanya Colgate? Pernah? Bukan Pepsodent loh ya. Nah, jadi hari ini aku akan bercerita tentang William Colgate. Dia lahir di kota Inggris. Kota Inggris, bukan bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, William punya seorang ayah. Ayahnya bernama Bapak Robert. Dia seorang petani yang rajin dan pemberani. Mau tau nggak kenapa dibilang pemberani? Karena Bapak Robert suka memberikan masukan kepada pemerintah ketika pemerintah suka nakal. Tapi teman-teman, tahu nggak? Karena keberanian Bapak Robert dan William dan keluarga mendapatkan ancaman. Tapi Tuhan tuh baik banget. Kenapa coba? Karena Tuhan suatu malam mengirimkan seseorang untuk memberitahukan kepada Bapak Robert kalau Bapak Robert harus pergi meninggalkan Inggris. Karena kalau tidak, mereka akan dihukum. Lalu setelah itu mereka pergi bersama-sama ke Amerika Serikat menggunakan kapal. Dan mereka, Bapak Robert dan William, tinggal di sebuah perkebunan. Nah teman-teman, tahu nggak? Pak Robert punya teman namanya Bapak Ralph. Dan mereka itu membuka usaha bersama. Mau tahu nggak usaha apa? Usaha sabun dan lilin. Tapi sayangnya usaha mereka itu gagal teman-teman. Sampai-sampai Pak Robert harus kembali ke perkebunan. Dan William memilih untuk membuka usahanya sendiri. Tapi lagi-lagi karena kekurangan modal, William gagal lagi. Tapi William tuh luar biasa. William seseorang yang tidak mudah menyerah. William sangat percaya sama Tuhan. Tahu nggak apa yang paling William ingat? William percaya kalau Tuhan akan mengarahkan langkah William asalkan William mau mencari dan berserah sama Tuhan. Walaupun ya pasti ada kegagalannya. Pertama, William punya teman Kristiani di tempat kerja. Dan teman William berkata, "Berikan hatimu untuk Kristus,
berilah kepada Kristus yang jadi punyaannya Kristus, dan buatlah sabun dengan jujur, dan berikan persembahan dengan jujur. Dan pasti suatu saat nanti akan ada seorang pembuat sabun yang akan terkenal di New York. Dan mungkin itu kamu. Kedua, saat William membaca Alkitab, William menemukan sebuah ayat yang sangat menarik, di mana Bapak Yakub bernazar bahwa Allah akan menyertai dan melindungi kita, memberikan roti untuk dimakan, memberi pakaian untuk dipakai. Dan tentunya dari semua yang Tuhan berikan kepada Bapak Yakub tentunya akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Teman-teman, tahu nggak sekarang William kerja di mana? Sekarang William kerja di perusahaan sabun, dan William menjadi pegawai magang. Teman-teman tahu nggak sih pegawai magang itu apa? Pegawai magang itu pegawai yang hanya sementara, belum tetap seperti itu. Tapi teman-teman tahu nggak? Setelah 2 tahun William bekerja di sana, perusahaannya tutup, teman-teman. Tapi ada hal yang menarik, bahwa William lagi-lagi masih semangat. William menelpon teman-temannya yang suka menyalurkan sabun-sabun. Dan setelah itu bisnis William melejit, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Ada mukjizat. Jadi William menemukan sebuah produk baru. Teman-teman tahu tepung kanji nggak? Nah, William membuat produk dari tepung kanji berupa sabun tangan, sabun toilet, bahkan sabun cukur. Pernah lihat papanya cukur kumis kan? Teman-teman, kira-kira menurut teman-teman Pak William sekarang sibuk atau gagal lagi ya? Aku punya kabar gembira. Jadi Bapak William sekarang sibuk banget. Tapi Bapak William tuh baik banget. Tahu nggak kenapa? Karena Bapak William itu tidak mengabaikan doa bersama dengan Allah. Dan Bapak William itu sangat-sangat mengikuti prinsip Alkitab. Ayo, siapa yang di sini masih nggak suka sama Alkitab? Bukan nggak suka sih, nggak rajin baca Alkitab. Dan Bapak William juga seorang yang taat. Tahu nggak kenapa taat? Karena Bapak William itu dari semua keuntungannya yang banyak, dia memberikan persembahan 1/10 kepada Tuhan. Dan kabar yang paling bahagia, Bapak William jadi salah satu pengusaha terkenal di New York. Tentunya Bapak William dengan kesuksesan itu memilih perempuan yang cantik untuk jadi istrinya. Namanya Ibu Mary. Dan memiliki anak yang sangat banyak. Teman-teman tahu sepak bola nggak? Kira-kira berapa coba jumlahnya? 11. Nah, anaknya Pak William itu sebanyak itu, guys. Banyak ya? Aduh, banyak banget. Dan Bapak William itu aktif banget di gereja. Suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan Bapak William suka membantu anak-anak yang susah dalam hal pendidikan, yang nggak bisa bayar sekolah, yang pengen sekolah tapi nggak bisa. Baik ya. Teman-teman tahu nggak kalau sekarang bisnisnya William maju banget loh, nggak gagal lagi. Bahkan karena sangat diberkati Tuhan, William berkata kepada karyawannya, Hai, siapa yang namanya kira-kira? Mbak Anggi. Jangan. Halo, aku minta tolong ya. Tahu nggak minta tolong apa, teman-teman? Jadi
Pak William minta tolong ke karyawannya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebesar 30%. Teman-teman masih ingat gak sih tadi aku cerita di awal berapa persen yang William persembahkan untuk Tuhan? 10%. Coba teman-teman bandingkan 30% dan 10%. Yang mana yang paling besar? Ayo, yang mana? Yap, betul banget. 30%. Karena komitmen William untuk memberikan persembahan, memberikan persepuluhan kepada Tuhan, perusahaan William sangat dan semakin diberkati Tuhan. Bahkan teman-teman harus tahu ini. Perusahaan William gak cuma di New York, gak cuma di Amerika, tapi di seluruh negara. Oke, untuk mengetes betapa banyak perusahaan William, besok kita bareng-bareng ya ke swalayan di dekat rumah. Kita cari pasta gigi yang mereknya Bapak William. Oke? Nah, teman-teman, luar biasa ya cerita hari ini tentang Bapak William. Dan untuk menjadi sukses seperti Bapak William, gak cuman kerja keras, tapi ada satu yang penting banget. Tahu nggak apa? Tekun berdoa. Tekun berdoa membuat kita jadi anak yang sukses. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mengenal Tuhan melalui berdoa. Oke deh teman-teman, sekian ya cerita dari aku. Jangan lupa menjadi pendoa yang sukses dengan tekun berdoa. Dadah teman-teman, selamat sil. Terima kasih Kak Bara yang sudah menyampaikan cerita teladan. Nah, kita nggak akan cuma mendengar aja nih, tapi kita juga akan membuat hasta karya. Nah, kita sudah menyelesaikan hasta karya, kita juga sudah mendengarkan cerita Alkitab, cerita teladan, dan serangkaian kegiatan hari ini sudah selesai Kak Sandy. Betul sekali Kak Ike, dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sil di hari yang pertama sudah berjalan. Mari kita berdoa ya, tirukan doa Kak Sandy dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan sudah menolong kami dalam acara sil ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan untuk di hari esok kami mau bersama-sama mengikuti acara sil selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Ika dan juga adik-adik yang di rumah jangan kemana-mana ya untuk di hari esok. Karena apa? Sil di hari yang kedua akan tetap berjalan. Jadi tetap saksikan terus sil GB Kudumudu 2020. Sampai jumpa esok. Dadah.